Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Chris Stefani sebagai moderator. Dan yang selanjutnya ada teman-teman saya. Yang pertama ada Raka, yang kedua ada Fauzan, terus selanjutnya ada Gebi, Tania, Rafiki, Jumardi, Serwi, Irin, dan Dia. Adapun judul dari presentasi kami hari ini yaitu dampak teknologi informasi pada proses audit. Yang pertama, TI dan akuntansi yang akan dijelaskan oleh Saudara Raka Bagus Prakoso. Pada Saudara Raka, saya persilakan. Terima kasih. TI dan akuntansi. TI dan akuntansi berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk di dalamnya proses akuntansi. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Pendekatan dan proses audit yang ditujukan untuk menguji keandalan laporan keuangan atau informasi akuntansi banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses akuntansi. Auditor harus memahami keunggulan dan kelemahan TI. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Kepada Saudara Fauzan, saya persilakan. Baiklah, yang kedua, TI dan sistem pengendalian. Pengendalian manual digantikan dengan pengendalian elektronik yang secara teoritis lebih efektif dan efisien. Kualitas pengolahan data lebih terjamin karena TI unggul dari sisi yang pertama, kemampuan untuk memproses transaksi yang lebih kompleks dalam jumlah yang besar secara efektif dan efisien. Yang kedua, konsistensi dalam proses pengolahan data. Yang ketiga, kemampuan dalam menjamin keandalan proses seperti human error pada proses manual, antara lain melalui otomatisasi proses. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gebi Patricia yang bertemu TI dan sistem manual. Pada Gebi, saya persilakan. Teknologi informasi dan sistem pengendalian. Informasi dan sistem pengendalian. 1. Pemisahan fungsi pada proses manual digantikan dengan pemisahan fungsi secara elektronik yang lebih efektif dan efisien. 2. Ruang kecurangan atau fraud dalam proses manual diturunkan melalui proses elektronik. 3. Kualitas informasi dalam proses elektronik jauh lebih tinggi dibanding kualitas informasi dan proses manual, misalnya dari sisi ketepatan waktu, keakuratan informasi, kemudahan akses, serta penyesuaian dengan kebutuhan pengguna informasi atau customizing. Baiklah, selanjutnya resiko penggunaan IT yang akan dijelaskan oleh Saudari Tania Joseph. Tania, Resiko penggunaan IT. Yang pertama, kerusakan file data dan informasi karena rusaknya hardware atau software. Yang kedua, kerusakan proses yang sangat pasif yang tidak dapat diketahui dengan segera. Yang ketiga, ketergantungan yang tinggi terhadap fungsi hardware atau software. Yang keempat, kerusakan sistematis versus random pada saat proses manual digantikan dengan TI. Kerusakan random karena human errors dapat diturunkan, tetapi kerusakan sistematis justru bisa meningkat karena program bekerja secara konsisten. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, lanjutan dari resiko penggunaan IT. Di mana selanjutnya ada unauthorized akses online terhadap data elektronik berpotensi meningkatkan resiko akses tanpa otoritas. Selanjutnya ada loss of data, di mana maksudnya data elektronik yang rata-rata disimpan terpusat dalam database meningkatkan risiko kerusakan atau hilangnya keseluruhan data.
Selanjutnya ada visibility of audit trail, di mana maksudnya dalam sistem elektronik jejak audit tidak lagi visible atau dapat dilihat dengan nyata sesuai dalam sistem manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rafiki. Pada saudara Rafiki saya persilakan. Resiko penggunaan IT. Yang pertama adalah reduce human involvement atau penurunan keterlibatan manusia. Dalam kebanyakan sistem TI, karyawan yang berhubungan dengan pemrosesan transaksi tidak bisa melihat hasil akhir dari proses yang dilakukannya, sehingga mereka tidak bisa mengidentifikasi kesalahan proses yang telah terjadi. Yang kedua adalah lack of penglihatan. Sangat bergantung pada prosedur elektronik serta keakuratan master file yang digunakan oleh melakukan otorisasi elektronik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jumardi. Pada saudara Jumardi, saya persilakan. Selanjutnya, reduce separation of duties. Komputer akan melakukan beragam pekerjaan secara simultan atas pekerjaan yang semula dilakukan secara manual oleh staf dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Penyatuan beragam fungsi dengan TI memungkinkan staf TI, termasuk staf lain yang memahami TI melakukan kecurangan melalui TI. Terus, need for IT experience. Penggunaan TI memerlukan staf yang memahami dan mampu memanfaatkan keunggulan TI. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pengendalian IT yang akan dijelaskan oleh saudari Sarli. Pada saudari Sarli, saya persilakan. Saudari Sarli. Silakan diambil dulu saudara Sarli. Oke, kemudian pengendalian IT. General Controls atau pengendalian umum adalah sistem pengendalian untuk seluruh aspek fungsi TI mencakup administrasi TI, pemisahan fungsi TI, pengembangan TI, pengamanan akses fisik dan online terhadap hardware, software atau data, backup data, dan perencanaan kontingensi untuk situasi emergensi. Auditor harus mengevaluasi pengendalian umum untuk keseluruhan TI dalam organisasi. Baiklah, selanjutnya lanjutan dari pengendalian IT yang akan dijelaskan oleh saudari Iring. Pada saudari Iring, saya persilakan. Application control, pengendalian atau pengendalian aplikasi, adalah sistem pengendalian untuk program aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi, seperti pengendalian untuk sistem penjualan dan penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kategori transaksi atau akun, karena pengendalian aplikasi bisa jadi berbeda-beda untuk setiap kategori transaksi atau akun. Baiklah, selanjutnya ada pengendalian umum proses aplikasi yang akan dijelaskan oleh saudara Ria. Kepada saudara Ria, saya persilakan. Baiklah, pengendalian umum versi aplikasi. Sepertinya terkendala oleh jaringan, maka pengendalian umum versus aplikasi akan saya jelaskan sendiri, di mana yang pertama ada risiko perubahan software aplikasi tanpa otoritas. Yang kedua ada risiko benturan antar subsistem. Yang ketiga ada risiko pengubahan master file tanpa otoritas. Yang keempat ada risiko proses tanpa otoritas, di mana yang pertama ada pengendalian aplikasi penerimaan kas, yang kedua ada pengendalian aplikasi penggajian, yang ketiga ada pengendalian aplikasi penjualan, dan yang keempat ada pengendalian aplikasi situs lainnya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sebagai moderator mewakili teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.